Salam Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini kita akan masuk dalam ibadat rumah tangga, secara khusus bagi 6 rayon yang telah memasukkan data untuk ibadat pada sore hari ini. Karena itu mari kita mempersiapkan hati bersama semua anggota keluarga di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, Bapa yang senantiasa menjaga dan memelihara hidup kami. Sore ini bersama segenap anak-anak-Mu dalam hidup keluarga rumah tangga menyiapkan diri untuk ada dalam ibadat ini. Tuhan kiranya berkenan memberkati kami, supaya dari awal, pertengahan hingga akhir ibadat ini hanya berlangsung di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 252 ayat yang pertama, ayat yang ketiga, dan ayat yang keempat. Kidung Jemaat 252 ayat yang pertama, ayat yang ketiga, ayat yang keempat, batu penjuru gereja dan seterusnya. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umat-Nya. Dengan kurban darah-Nya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Dilanda perpecahan dan paham yang sesat, jemaat dirasakan tekanan yang berat. Kaum kudus menyerukan, berapa lamakah akhirnya malam duka diganti terang cerah. Gereja takkan punah selama-lamanya, dibimbing tangan Tuhan, dibela kasih-Nya, ditantang pengkhianat dan banyak musuhnya. Bertahanlah jemaat dan jaya mulia. Mari kita mempersiapkan sabda Tuhan yang terpilih di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 5. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-42. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di tengah pandemi COVID, kami merenungkan firman-Mu dalam ibadat rumah tangga secara virtual. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu senantiasa menyertai kami
mengurapi dan menguduskan kami, supaya sabda-Mu boleh mendapat tempat dalam hidup kami, dan kami terus hidup seturut firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Bapa, karena kami telah siap untuk mendengar dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-42, demikian bunyinya. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Taudeas dan mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setelah hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman ini serta memelihara dalam hidupnya setiap hari. Salam semua. Bapak, Mama, saudara-saudara semua yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Bacaan kita dalam ibadat rumah tangga ini berbicara tentang tantangan dan pertumbuhan gereja. Dalam hal ini, gereja yang dimaksud adalah orang-orang Kristen. Dan memang kalau kita perhatikan, sejak awal kelahiran gereja, itu selalu penuh dengan tantangan. Berulang-ulang kali gereja ditekan dan dianiaya dengan maksud supaya menghambat pertumbuhan gereja, dan bahkan ada kecenderungan untuk melenyapkan gereja dari muka bumi ini. Semua itu dilakukan secara sistematis, baik dengan jalan kekerasan maupun melalui berbagai bujuk rayu. Misalnya beberapa hari terakhir ini ada muncul video tentang gerakan pejuang subuh di Sumba
dan perjalanan Ustadz Nababan di daerah minoritas yang rata-rata beragama Kristen dan Katolik. Walaupun begitu Bapak Mama saudara-saudara, tapi gereja tetap kokoh dan kuat. Dan itu bukti bahwa gereja hadir dan menjalankan amanatnya atas kehendak Tuhan. Gereja dibentuk, disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Dan hal ini seperti yang dinubuatkan juga oleh Gamaliel dalam bacaan kita tadi, secara khusus dalam ayat yang ke-38 dan ayat yang ke-39. Nubuat Gamaliel ini disampaikan berdasarkan pengalaman iman yang dalam bacaan kita disebutkan beberapa aliran kepercayaan atau keagamaan pernah muncul dengan kehebohannya masing-masing. Namun seiring perjalanan waktu, mereka musnah dalam seleksi iman. Itu menjadi pertanda jika Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Ungkapan Gamaliel ini juga disampaikan secara terbuka pada saat itu di tengah-tengah keanekaragaman dan begitu banyak kompleksitas, dan secara terbuka dalam rangka supaya menghindari konflik sekaligus menguji iman umat pada saat itu atau pengikut-pengikut yang menerima ajaran Kristus saat itu, tapi juga sekaligus sebagai ujian bagi iman dan percaya kita masa kini. Dan sejarah membuktikan kepada agama-agama yang dewasa, yang imannya kokoh, agama-agama yang mampu tetap berdiri, itu hanya bisa terjadi sama seperti Gamaliel ketika segala sesuatu disampaikan secara terbuka dan dalam kedewasaan iman. Dan saya kira itulah ciri khas identitas iman percaya kita kepada Tuhan secara terbuka bagi hidup dan perjalanan iman percaya kita. Tapi nubuat Nabi dari Gamaliel ini juga mau menunjukkan bahwa hal berbeda itu selalu terjadi pada gereja. Tidak terhitung begitu banyak ancaman dan hambatan yang telah dilalui oleh gereja, baik dari dalam maupun dari luar. Namun yang jelas bahwa semakin dihambat, maka gereja akan semakin bertumbuh. Semakin dihambat, gereja akan terus makin merambat. Dan segala upaya untuk menghambat pertumbuhan dan kesaksian gereja adalah itu hal yang sia-sia. Bahkan sebaliknya, banyak yang ketika menghambat gereja justru terbalik mengikuti Tuhan, sementara yang lain hancur dan binasa dalam perjalanan waktu. Dan ini semua menunjukkan betapa besar pemeliharaan Tuhan lewat Roh Kudus yang begitu nyata dari waktu ke waktu bagi gereja, bagi kita semua selaku anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudara semua yang dikasihi, pengalaman dalam bacaan ini mestinya membuat kita semua giat dalam tugas panggilan kita, baik secara organisasi maupun tiap-tiap person atau tiap-tiap individu orang percaya, bahwa dalam tuntunan Roh Kudus setiap orang percaya mesti bersama-sama untuk menyatukan kekuatan, energi, dan potensi untuk
mengembangkan dirinya, hidupnya, imannya di tengah-tengah kepelbagaian dunia ini. Dan juga menjadi sebuah ironi, sebuah masalah jika dalam diri setiap anak-anak Tuhan sendiri terjadi pertentangan yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan iman, pertumbuhan gereja, dan persekutuan hidup berjemaat. Perseteruan banyak kali terjadi di antara para presbiter ataupun di antara sesama-sama anggota jemaat. Dan jika itu terjadi, maka perseteruan itu menjadi penghambat dan merusak tidak saja persekutuan hidup anak-anak percaya, tapi sekaligus memecahkan dan merusak persekutuan tubuh Kristus. Dan tanpa disadari, banyak kali kita orang Kristen sendiri yang menjadi penghambat bagi pertumbuhan gereja, pertumbuhan iman, dan melayani Tuhan yang kita imani sendiri. Bapak, Mama, saudara-saudara semua yang dikasihi, dengan catatan-catatan dari kitab Kisah Para Rasul ini, maka kiranya di tengah-tengah begitu banyak keragaman yang kita hadapi sebagai talenta dan pemberian dari Tuhan, kita juga mesti memiliki hikmat seperti Gamaliel ketika kita menyaksikan secara terbuka iman dan percaya kita. Tapi juga kita mesti berhikmat ketika kita bersaksi di tengah-tengah pandemi COVID ini dan tantangan-tantangan kemajuan teknologi zaman sekarang. Jika itu kita bisa alami, Bapak, Mama, saudara-saudara, jika kesaksian seperti Rasul Petrus dan teman-temannya yang lain di tengah ancaman-ancaman seperti itu, dan kini kesaksian-kesaksian kita di tengah-tengah ancaman pandemi COVID semua bisa berlangsung, maka percayalah, gereja akan terus merambat, gereja akan terus kokoh, karena setiap anak-anaknya tidak pernah menyerah dan tidak pernah takut terhadap setiap cobaan-cobaan dan musibah-musibah yang melanda hidupnya. Setiap persoalan sebagai anak-anak Tuhan pasti akan dijadikan sebagai ujian untuk mempertajam iman dan percaya, supaya terus bersatu dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita sama-sama menyiapkan pujian Kidung Jemaat 438. Kidung Jemaat 438 ayat 1 dan ayat yang keempat, sambil kita memberikan persembahan syukur kita. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya berlindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu.
waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Mari kita bersyafaat sekaligus kita ada di dalam berkat. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan Tuhan memberi dan menolong kami di dalam merenungkan bagian sabda-Mu. Kami belajar sebuah peristiwa iman dari kesaksian anak-anak Tuhan pada permulaan pertumbuhan gereja, di mana begitu banyak tantangan cobaan yang dihadapi. Tetapi Tuhan selalu mengutus orang-orang seperti Gamaliel untuk terus memberi kesempatan dan memberi jalan keluar di tengah-tengah kerumitan dan soal-soal yang dihadapi. Dan jika hari ini Tuhan bersama segenap anak-anak-Mu di tiap rayon, kami masih ada dalam teduh menghadap Diko, maka itu juga sebuah kesaksian bahwa Roh-Mu yang kudus senantiasa menopang dan menuntun perjalanan hidup anak-anak-Mu sekalian di tengah-tengah berbagai tantangan cobaan, di tengah-tengah berbagai pergumulan-pergumulan. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu berjalan tanpa arah, tapi dengan tiang api dan tiang awan-Mu, Tuhan senantiasa menjamah, menuntun, dan menyertai. Hingga kini kami terus bergumul terhadap iman dan percaya kami, supaya secara khusus di tengah-tengah pandemi COVID ini, hidup ibadah kami tidak boleh tertutup dan tidak boleh berhenti. Gedung boleh ditutup ya Bapa, tapi relasi iman dan ibadah kepada Diko terus berlangsung. Sebab itulah nafas hidup kami selaku anak-anak yang percaya kepadamu. Terlepas dari Diko Bapa dan di luar dari Diko, maka kebinasaan akan menjemput semua kami sekalian. Bapa di surga, di tengah-tengah pergumulan inilah kami berdoa untuk 16 rayon yang Tuhan berkati di dalam hidup jemaat Betania ini. Secara khusus bagi 6 rayon yang telah memasukkan nama dan rayon-rayon lain yang belum sempat memasukkan nama untuk ibadat pada malam hari ini. Kami berdoa bersama keluarga dari Bapak Utniel Henuk dari rayon Kalvari, Ibu Aranci Suki dari rayon Getsemani, Bapak Yusuf Zakaria dari rayon Bukit Sion, Bapak Roland Mata dari rayon Elroy, Ibu Marta Hili dari rayon Nasaret, Bapak Martin Benyamin Hili dari rayon Nasaret, dan Bapak Niko Tomasui dari rayon Bethlehem. Kami bawa keluarga ini bersama semua anggota keluarga dan segenap jemaat Tuhan di tiap-tiap rayon dalam terang kasih. Kami tidak tahu apa bentuk cobaan dan hambatan-hambatan yang anak-anak-Mu alami berkenaan dengan hidup iman, ibadah, dan percaya, tapi juga kehidupan pergumulan keseharian. Tapi satu hal kami yakini Bapa, bahwa mereka semua adalah milik-Mu, anak-anak-Mu Bapa. Jaga dan berkati mereka masing-masing di tengah-tengah pergumulan-pergumulan, baik jasmani maupun rohani.
Tuhan terus topang, Tuhan terus berkati. Setiap usaha-usaha yang dijalani di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan kuduskan mereka masing-masing. Dan jauhkan kami semua ya Bapa dari mara bahaya ini. Bahkan terhadap anak-anak Tuhan yang sementara mengalami sakit ini, kami yakini bahwa kuasa-Mu melebihi kekuatan dari pandemi ini Bapa. Dan Tuhan terus menjamah anak-anak-Mu, menyembuhkan mereka seturut kasih dan cinta-Mu. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga memberikan persembahan syukur kami. Tuhan berkati, dan Tuhan semua yang berkurang karena pemberian ini, Tuhan mengisi kembali pundi-pundi hidup anak-anak-Mu, supaya hidup keluar masuk anak-anak-Mu tetap ada di dalam berkat-Mu. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menata layani di tengah-tengah pandemi COVID ini, baik sebagai penatua, pengajar, sebagai diaken. Biarlah dalam kekudusan-Mu Bapa, anak-anak-Mu senantiasa menopang dan menolong anggota jemaat-Mu di tengah-tengah tiap rayon, supaya dengan demikian Tuhan, relasi kami dengan Dikau tetap utuh, sekalipun cobaan demi cobaan menerpa hidup kami. Kami bawa perjalanan kami semua menuju ibadat pada hari Jumat nanti. Karena itu Bapa, kami mohon berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 1, 2, 3.